kasih jalan akses untuk ke balkonnya. Kayak lewat sini aja untuk ke arah balkon. Terus kameramen memang pindah posisi ke balkon yang sebelahnya buat biar secara lebih dekat lagi kan ngambil gambar berangkasnya itu. Itu turun, nggak boleh ada kamera di situ, nggak boleh ada media, turun. Apa yang di atas? Nah setelah itu nggak lama sekitaran depan saya persis tuh bawahnya ada juga teriak-teriak itu juga sama turun terus sampai bilang sambitin dia turun. Akhirnya saya kena insidennya ya disambitin dari bawah. Lempar batu. Nah kurang lebih 6 atau 7 batu lah gitu. Yang kena ke tangan, ke paha, badan. Saya kasih buat awal di sini kan kurang jelas. Nah, saya punya inisiatif, saya kasih bangku persis di sini. Jadi ini tempat naiknya untuk ke bawah situ ya? Nah, saya kasih lap biar ini kan paku. Ini paku makanya saya kasih lap buat nyebrang lebih aman. Nah, udah dari sini bebas. Si masnya ngambil gambar tuh bebas, bahkan lebih leluasa. Gue saya ditemenin sama si abang yang bawa saya ke atas. Dia bilang, jangan balik lagi bang, itu banyak kabel, malah bahaya ntar abang bisa jatuh. Ini kan lewat jendela aja, itu lebih cepat gitu bang. Ya masih saya lihat kemungkinan besar untuk lebih cepat saya selamat. Untuk ke dalam tuh lebih lewat jendela. Nah, akhirnya saya masuk ke jendela, lompat dulu di atas ya kurang lebih 5-10 menit lah kali ya. Untuk menangin diri karena di bawah tuh masih teriak-teriak untuk saya turun. Oh, masih teriak disuruh keluar? Masih, cuman lemparan batu udah nggak ada. Ini tempat apa Pak di depan sini? Kalau ini cucian mobil, ini kantor di sini. Nah, ini kasirnya ini. Tapi waktu itu di sini kondisinya gimana? Ramai masyarakat atau mungkin? Sepi, di sini sepi memang. Sepi, sengaja kita tutup ini semua ini. Gerbangnya kita kunci. Nah, saya tunjukin kalau mau dapat gambar yang lebih jelas, yang lebih bagus ya lewat sini saya bilang. Kalau mau. Nah, saya nggak tahu kalau dampak kejadiannya seperti itu. Iya. Mungkin yang Bapak saksikan tuh pertama kali orang yang meneriaki untuk melempar batu tuh siapa? Orang luar, nggak ada, orang sini nggak ada. Nah, mungkin menurut insting saya karena yang pertama ngelempar yang tadi yang saya duduk di situ kan. Nah, itu masih ada warga sini. Mungkin sempat dilarang sama warga sini. Nah, ya, itu pelemparan pertama, pelemparan kedua di sini. Gitu. Dekatan ya Pak ya? Iya. Nah, jadi pandangan dari luar itu nggak tembus ke sini karena ada pengalingan mobil Jack Linko. Jadi si Mas sama kawan-kawannya ya saya kasih bangku di sini udah duduk. Nah, belum berapa lama datanglah Pak Edi nyuruh ke atas ke kamarnya, ke ruangannya. Ngumpet di sana? Sebenarnya sih tenang, nggak orang nggak bakal bisa ke atas lah, nggak tahu aksesnya. Dan juga kalau memang ada yang maksa untuk masuk, saya siap ngadapin bahwa nanti saya bilangnya pura-puranya keluarnya lewat belakang. Kan padahal itu yang di atas itu kita naik tangga baru ke kanan. Kalau kita ke kiri itu akses keluar. Tapi kondisinya waktu bersembunyi di sini tuh mungkin di depan ada orang yang memperhatikan Pak? Ada sebenarnya, ya itu yang saya cegah juga ya sebenarnya. Cuman saya nggak terlalu inilah, soalnya nggak bisa ditembus pandangan dari luar itu nggak bisa karena kehalingan Jack Linko kan, kehalingan angkutan itu. Kalau dari bawah sih otomatis kelihat, makanya tim yang kemarin tuh nggak mau dihidupin lampunya, minta dimatiin, takut terjadi mereka pada naik. Itu makanya saya matiin lampu. Oke, jadi keadaannya di sini tuh dimatiin semuanya gelap ya waktu itu ya? Semua digelapin. Kondisi dari timnya apakah ketakutan? Ya, pada ketakutan, apalagi mbaknya yang kemarin dan masnya tangannya pun kena lemparan batu. Dari situ kan kita merasa ya jangan sampailah berlanjut sampai nanti kameranya dirusak kan begitu. Terus langsung di sini istirahatnya berarti? Iya, saya kasih masuk istirahat di dalam. Kondisinya kayak gini? Ya, mereka pada tiduran di sini, duduk. Ini kan
semuanya sudah dimatikan ya Pak. Nah Iya. kalau dari luar pandangannya seperti apa Pak? Nggak kelihatan berarti? Nggak kelihatan kalau dari luar. Sebenarnya lampu dihidupin pun aman, cuman karena mereka udah merasa was-was, dia nggak ada yang mau dihidupkan lampu. Mendingan dimatiin, otomatis ya udah saya matiin lampu. Gitu. Akhirnya di mobil itu ngerasa kayak sedih gitu loh. Sedihnya kayak bahagia, kayak nggak percaya tuh, kayak ngerasa ada kehidupan lagi gitu. Karena kalau saya berpikir buruknya di sana tuh sampai benar-benar masuk masanya, terus ketemu kita bertiga tuh, udah masih nggak tahu dah kejadian seperti apa. Ngadirin keluarga juga sih aku, kayak kakak aku karena ibu keluarga aku ini keluarga gitu. Terus aku bilang kalau misalnya HP ku mati gitu, jadi nanti bakal dikabarin lagi kalau misalnya udah aman gitu. Terus nggak taunya kakak aku ngomongin orang kantor di mana kondisinya, jadi kayak khawatir itu karena kan di keluarganya nggak ada yang jadi reporter, nggak jadi di media, jadi ya, khawatir itu sih keluarga. Istri saya juga kira panik kan, kayak nggak percaya gitu, kayak apa, kok suaminya udah bekerja tulus gitu kan, buat sebenarnya kan kita ini kan media kan untuk orang banyak juga kan, terus kita kan memberi informasi biar beritanya itu juga tidak simpang siur gitu. Ketika kita membacakan sebuah berita, apalagi terkait dengan kerusuhan, demo dan sebagainya, kita harus melihat dulu pentingnya atau urgensinya berita ini disampaikan apa sih gitu. Kalau memang berita ini kita sampaikan hanya untuk menakut-nakuti orang dan sebagainya, lebih baik dihindari dulu deh gitu. Kita cari, misal kalau di Anchor kan yang kita baca adalah lead-nya ya, di pengantarnya sebelum masuk ke paket berita. Kita harus membaca dulu tuh, kita baca dulu beritanya, kita baca dulu lead-nya, jangan sampai kita justru memprovokasi orang. Jadi memang kehati-hatian itu nomor satu. Kita harus bisa memahami suasana, ibaratnya kalau bahasa ininya suasana kebatinan gitu. Masyarakat itu sedang dalam suasana apa sih? Jadi kita harus memilah-milah dengan bijaksana betul diksi yang kita gunakan, yang kita pilih, kemudian ekspresi juga, materinya, angle materinya juga seperti apa. Jadi tetap current, tetap sesuai dengan apa yang menjadi perhatian saat ini, tetapi juga tetap membawa sisi-sisi humanis juga dan tetap aman sesuai dengan konsep acaranya seperti apa.